Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Sabila. I want to explain about socio-cultural context. There are many socio-cultural factors that influence the composition and comprehension of spoken text. 1. The way that people use spoken language reflects and shapes their view of the world. 2. Speakers and listeners are strongly influenced by their gender, ethnicity, and status. 3. Spoken language is used to establish relationship and group identity. 4. There are many different varieties of English around the world, including varieties of standard English. Each variety reflects and space, socio-cultural attitude and assumption. 5. Spoken text can be crafted and manipulated to influence others. This is often done to mention or challenge existing power relationships between groups such as governing bodies and citizens, business and consumers, employees and employees. Maksudnya, ada banyak faktor sosial budaya yang mempengaruhi komposisi dan pemahaman teks lisan. Yang pertama yaitu cara orang menggunakan bahasa lisan mencerminkan dan membentuk pandangan mereka tentang dunia. Kedua, pembicara dan pendengar sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin, etnis, dan status mereka. Ketiga, bahasa lisan digunakan untuk menjalin hubungan dan identitas kelompok. Keempat, ada banyak ragam bahasa Inggris di seluruh dunia, termasuk ragam bahasa Inggris standar. Setiap variasi mencerminkan dan membentuk sikap dan asumsi sosial budaya. Dan yang kelima, teks lisan dapat dibuat dan dimanipulasi untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya hal ini sering dilakukan untuk mempertahankan atau menantang hubungan kekuasaan yang ada antara kelompok seperti badan pemerintahan dan warga negara, bisnis dan konsumen, pemberi kerja dan majikan. Next, what student needs to know for student to speak and listen effectively for various purpose and audience. They need to be aware of the following. Speaker and listener make critical decisions when composing and comprehending spoken text. Speaker adjust their speech as they identify with different groups. Speaker and listeners' consideration of different points of view can confirm, broaden, or challenge an existing view. Speaker consciously select and use linguistic device to impact or to influence particular audience. And the last, spoken text can be investigated and analyzed to reveal their values and assumptions. Selanjutnya, apa sih yang perlu diketahui siswa agar siswa berbicara dan mendengarkan secara efektif untuk berbagai tujuan? Mereka perlu menyadari hal-hal berikut, seperti pembicara dan pendengar membuat keputusan penting saat membuat dan menggabungkan teks lisan. Selanjutnya, pembicara menyesuaikan ucapan mereka saat mereka mengidentifikasi dengan kelompok yang berbeda. Selanjutnya, pertimbangan pembicara dan pendengar dari sudut pandang yang berbeda dapat mengkonfirmasi, memperluas, atau menantang pandangan yang ada. Selanjutnya, pembicara secara sadar memilih dan menggunakan perangkat linguistik untuk meningkatkan pengaruh atau untuk mempengaruhi audiens tertentu. Dan yang terakhir, teks lisan dapat diseleksi dan dianalisis untuk mengungkapkan nilai dan asumsinya. Next,
Speakers and listeners make critical decisions when composing and comprehending spoken text. Students need to learn how to vary the language they use according to the context they are in. This is known as change register. Register is made of three components. One is field, who or what is being talked about, and two, tenor, the relationship between speaker and listener, and three, mood, how the spoken text is being delivered, such as a face-to-face conversation, a telephone conversation, and a formal presentation. So, teachers can help students build these understandings by having them rely on the different types of communicative contexts that they are in involved with every day as outlined in figure. Selanjutnya, pembicara dan pendengar membuat keputusan kritis saat menulis dan menyusun teks lisan. Siswa perlu belajar bagaimana memvariasikan bahasa yang mereka gunakan sesuai dengan konteksnya. Dalam hal ini, yang dikenal dengan istilah register. Register terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada field, atau siapa atau apa yang sedang dibicarakan. Yang kedua ada tenor, yaitu hubungan antara pembicara dan pendengar. Dan yang ketiga ada mood, atau cara penyampaian teks lisan seperti percakapan tatap muka, percakapan telepon, atau presentasi formal yang biasa dilakukan. Next, speaker adjust their speech as they identify with different groups. Students can learn about adjusting spoken language by analyzing the different speech communities they belong to and the different speech networks they have formed, yang artinya pembicara menyesuaikan ucapan mereka saat mereka mengidentifikasi dengan kelompok yang berbeda. Siswa dapat belajar tentang menyesuaikan bahasa lisan dengan menganalisis berbagai komunitas ucapan yang mereka ikuti dan berbagai jaringan ucapan yang mereka bentuk. Next, speaker and listeners consideration of different points of view can confront broadening of challenge and existing view. Speakers use language to represent their points of view. Listeners can either accept or challenge the attitudes, values, and benefits that they heard. Students need to be aware of the way point of view develops. Some questions to discuss, such as how is a point of view informed? What is the difference between fact and opinion? How accurate is the information? How do you know it is accurate? Selanjutnya ada pertimbangan pembicara dan pendengar dari sudut pandang yang berbeda dapat mengonfirmasi, memperluas, atau menentang pandangan yang ada. Penutur atau pembicara menggunakan bahasa untuk mewakili sudut pandang mereka, dan sebagai pendengar dapat menerima atau menentang sikap, nilai, dan manfaat yang mereka dengar. Siswa perlu menyadari cara mengembangkan sudut pandang. Beberapa pertanyaan untuk didiskusikan adalah sebagai berikut. Contohnya, bagaimana sudut pandang yang diinformasikan? Apa perbedaan fakta dan opini? Seberapa akurat informasinya? Bagaimana Anda tahu jika itu akurat? Next, the social and cultural background of language users will influence their speaking and listening choice. A person's social and cultural background influence the choice they make when speaking and listening. Elements such as ethnicity, gender, age, education, and social class all contribute to the way that we use and interpret spoken text.
Yang selanjutnya yaitu latar belakang sosial dan budaya pengguna bahasa akan mempengaruhi pilihan berbicara dan mendengar mereka. Latar belakang sosial dan budaya seseorang mempengaruhi pilihan yang mereka buat saat berbicara dan mendengarkan. Elemen seperti etnis, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan kelas sosial semuanya berkontribusi pada cara kita menggunakan dan menafsirkan teks lisan tersebut. Next, speaker consciously select and use linguistic device to enhance impact or to influence particular audience. There are many linguistic devices that speaker can use to enhance the message they are trying to communicate. Listeners interpret this device and decide how they will respond to the message. Yang selanjutnya adalah pembicara secara sadar memilih dan menggunakan perangkat linguistik untuk meningkatkan dampak atau untuk mempengaruhi audiens. Mereka banyak perangkat linguistik yang dapat digunakan penutur untuk meningkatkan pesan yang mereka coba komunikasikan atau yang mereka coba untuk menyampaikan, dan sebagai pendengar dapat menafsirkan perangkat ini dan memutuskan bagaimana mereka akan menanggapi pesan tersebut, pesan yang disampaikan oleh si penutur. Jadi si penutur menyampaikan berbagai pesan dengan berbagai cara atau dengan berbagai kerangka linguistik yang sudah dia siapkan, dan sebagai pendengar kita dapat menafsirkan atau dapat menangkap pesan tersebut. Pesan tersebut juga melalui cara linguistik yang kita pahami seperti itu. And the last is spoken text can be investigated and analyzed to reveal their values and assumptions. Developing contextual understanding allows students to interpret this message and to 1. Recognize that spoken texts are not neutral. 2. Evaluate the beliefs and values that underpin spoken text. 3. Recognize ways in which people are positioned to show or acknowledge power. 4. Become aware that language is constructed and manipulated to influence or persuade. Dan yang terakhir yaitu teks lisan dapat diselidiki dan dianalisa untuk mengungkapkan nilai dan asumsinya. Mengembangkan pemahaman konseptual memungkinkan siswa untuk menafsirkan pesan-pesan ini. Dan untuk yang pertama, sadarilah bahwa teks lisan tidak netral. Yang kedua, mengevaluasi keyakinan dan nilai yang mendukung teks lisan tersebut. Yang ketiga, membuat keputusan yang tepat tentang pandangan mereka sendiri tentang topik tertentu. Yang keempat, mengenali cara orang diposisikan untuk menunjukkan atau mengakui kekuasaan. Dan yang kelima, sadarilah bahwa bahasa dikonstruksi dan dimanipulasi untuk mempengaruhi atau membujuk. Jadi bahasa itu tidak real, jadi pasti sudah dimanipulasi untuk membujuk atau meminta seseorang agar terpengaruh oleh bahasa tersebut atau pesan tersebut. Students could then move on examine contemporary spoken texts such as the following, comparing and contrasting two reports on the same topic. Example:
take a news report from a commercial station and compare it to the same story as reported on the ABC, can students identify and bias or stereotyping in the reports. Dan selanjutnya, siswa kemudian dapat melanjutkan untuk memeriksa teks lisan kontemporer dapat mengikuti cara seperti berikut. Yang pertama, membandingkan dan membedakan dua laporan tentang topik yang sama. Contoh, ambil laporan berita dari stasiun komersial dan bandingkan dengan berita yang sama seperti yang dilaporkan di ABC. Dapatkah siswa mengidentifikasikan atau mengidentifikasikan bias atau stereotip dalam laporan tersebut? Yang kedua, next, listen to talkback radio. Does the presenter propose some point of view over others, or is there balance? Yang kedua yaitu mendengarkan radio talkback. Apakah presenter menyukai beberapa sudut pandang daripada yang lain, atau adakah keseimbangan? Next, listen to advertisement. How are facts presented? What persuasive language or device are used? Are there any gender stereotypes? How people of different age represent? Selanjutnya, mendengarkan iklan. Bagaimana fakta disajikan? Bahasa atau perangkat persuasif apa yang digunakan? Apakah ada stereotip gender mereka? Bagaimana orang-orang dari berbagai usia dipresentasikan atau menyajikan fakta atau iklan tersebut. Next, listen to political broadcast. How do politicians present information? What values can be identified? And the last, listen to interviews. What types of questions are asked? How are people positioned as having status in the community? Selanjutnya ada mendengarkan siaran politik. Contohnya, bagaimana politisi menyajikan informasi tersebut? Nilai apa saja yang dapat diidentifikasikan? Dan yang terakhir, mendengarkan wawancara. Contohnya, jenis pertanyaan apa yang ditanyakan? Bagaimana orang diposisikan memiliki status dalam komunitas tersebut. That's all from me. Apologize if there are still many mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.